Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih wa khulafaihi min ba'dih wa ansarihi wa junudih wa man jahada fillahi haqqa jihadih wa qatada bi sunnatih. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana walhamdulillahi ala kulli hal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan segala varian sanjungan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap tetesan nikmat yang mengalir untuk kita semua, baik yang zahir maupun yang batin, yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Sesungguhnya kita diliputi dengan sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat penting untuk kita syukuri agar nikmat-nikmat itu senantiasa bertambah dengan nilai-nilai keberkahannya dan tidak kita ingkari, tidak kita kufuri, sebab ia akan menjadi azab, akan menjadi bara cemeti azab bagi orang-orang yang kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara nikmat yang kita syukuri adalah kebersamaan kita atas nama iman, kebersamaan kita atas nama Islam, kebersamaan kita di dalam rangkaian untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu yang akan menjadi penerang bagi cara kita untuk menjalani kehidupan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir dengan segala daya upaya kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam peri kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu, dari beberapa pertemuan terkait tadabbur Quran, kita mengkaji surat Al-Ma'un, masih tersisa satu ayat belum kita selesaikan. Maka walaupun satu ayat tetap penting untuk kita tadabburi, kita renungi. Terlebih kalau kemudian belajar kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Beliau dikenal bersama persyarikatannya, bersama Muhammadiyahnya. Beliau berulang-ulang mengajarkan surat ini kepada para pengikutnya, berulang-ulang mengajarkan surat Al-Ma'un kepada anggota perserikatan khususnya dan kepada jamaah kaum muslimin secara umum. Dan itu tentu karena beliau bukan berarti tidak menguasai ayat-ayat yang lain, tetapi sejatinya karena beliau justru sangat paham tentang Al-Ma'un yang bisa menjadi jalan perjuangan. Maka kawan-kawan Muhammadiyah misalnya mengembangkan semangat yang pernah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah, misalnya komunitas Al-Ma'un, pemuda-pemuda Al-Ma'un
Yang itu ya dimaksudkan salah satunya adalah salah satu dari dua bagian penting di dalam memperjuangkan Islam. Nah, kita niati juga demikian, bahwa kita juga ingin terlibat di dalam cara memperjuangkan Islam. Monggo sebelum kita menuntaskan tadabbur dari surat ini, kita tilawah terlebih dahulu bersama-sama sembari kita murojaah dari surat pendek ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Apakah kamu tahu siapa yang mendustakan ad-din, mendustakan Islam, mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah yang jauh dari Allah, orang yang menghardi anak yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ia adalah orang yang enggan sekedar ngajak dirinya maupun apalagi ngajak orang lain, ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Satu makanan, satu orang miskin saja enggan. Itu diantara ciri alladzi yukadzibu biddin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang Solat sudah menjadi bagian di antara profesinya. Penggunaan bentuk isim fa'il, bukan fawailul lil ladzina yusallun, tetapi al-musallin, al-musallun itu artinya adalah orang yang sudah seringkali melakukan solat. Cuma belum selesai sampai di situ. Definisi kecelakaan orang-orang yang sholat siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang terhadap sholat mereka itu sahun, mereka itu lalai. Nih ayat-ayat sudah kita tadabburi, sudah kita kaji bersama-sama, bahwa orang sahun itu adalah orang yang sholatnya masih bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak. Bahwa orang sahun itu adalah orang yang sering dan suka menunda-nunda sholatnya sampai kadang masuk ke waktu sholat berikutnya. Bahwa orang sahun, orang yang dikategorikan lalai, kata Imam As-Sawqani rahimahullah, adalah orang yang tidak memperhatikan syarat rukun sholatnya. Orang sahun, kata beliau, juga adalah orang yang tidak tumakninah, tidak tenang di dalam rangkaian menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Alladzina hum yura'un, termasuk yang masuk kategori kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, dimaksudkan sholatnya itu adalah untuk riya, yura'un. Maka juga bentuk jamak lil musallin itu yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan bisa saja sholat berjamaah.
Jadi bukan hanya lil musolli, bukan hanya satu orang sholat, tapi dikatakan lil musallin, banyak orang sholat. Salah satu di antara yang disampaikan oleh sebagian ulama itu untuk mengingatkan bahwa orang sholat itu ya berjamaah, dan itu yang dianjurkan, bahkan masuk kategori wajib bagi sebagian ulama, bagi laki-laki. Tetapi sekaligus itu juga jadi peluang untuk terjangkiti penyakit hati. Salah satunya adalah riya, dan itu adalah di antara penyakit nifak, penyakit orang-orang munafik. Mereka itu sholat tetapi qamu kusala, mereka berdiri di dalam sholatnya bermalas-malasan, dan ya demi dianggap sebagai orang yang saleh. Maka termasuk juga ada penilaian orang-orang kafir Quraisy dulu itu yang merasa bangga sebagai orang-orang yang dipasrahi untuk memegang kunci Ka'bah. Dan ya sebenarnya itu adalah peluang amal kebajikan bagi mereka, tetapi kemudian terselewengkan ketika mereka di dalam kebangga-banggaannya itu ya karena ingin mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain. Kemudian ayat yang terakhir termasuk di antara kategori orang yang mendustakan ad-din, mendustakan yaumil akhir, hari pembalasan, wa yamna'unal ma'un, adalah orang-orang yang enggan. Al-ma'un itu pemberian, tapi makna aslinya itu adalah pemberian yang enteng, pemberian yang ringan. Maka ada yang memaknai seperti air putih. Setiap kita insya Allah kalau misalnya ditembung, Bapak Ibu kula nyuwun wedang putih, kira-kira enteng nopo berat? Insya Allah ringan. Tidak mungkin rasa-rasanya di antara kita tidak akan mengatakan jaluk tuku sekedar segelas air putih begitu. Keumuman kita menganggap itu ringan untuk kita berikan. Nah, al-ma'un itu ya seperti memberi wedang putih. Jadi ringan lah orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang yang mendustakan ad-din al-Islam, itu adalah orang yang sekedar memberikan sesuatu yang enteng untuk diberikan saja itu enggan. Jadi ngasih air putih saja susah, apalagi dituntut untuk memberi sesuatu yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih berharga. Kalau di kitab ini diumpamakan kal ibrah. Ibrah pakai hamzah. Itu artinya jarum. Jarum untuk jahit itu loh Bapak Ibu. Jadi barang yang amat sepele. Jadi al-ma'un itu adalah pemberian yang sangat sepele, seperti jarum untuk jahit itu. Amat sangat kecil dan mungkin bisa dibilang tidak ada harganya. Berapa harganya jarum jahit itu yang kecil itu? Nyaris tidak berharga. Lah orang yang masuk kategori alladzi yukadzibu biddin, sekedar memberikan jarum untuk jahit itu saja dia enggan. Wal faksi, faksun itu kapak.
wal kidri. Kidrun itu artinya periuk. Jadi dicontohkan barang-barang yang enteng, barang-barang yang sepele. Itu makna al-maun. Dan orang-orang yang mendustakan ad-din, mendustakan Islam, yang tidak percaya kepada hari pembalasan sehingga kemudian melakukan kerusakan-kerusakan, salah satu cirinya adalah orang yang enggan berbagi, hatta memberikan sesuatu yang sepele saja. Dan ini yang menguatkan dari ayat ketiga, yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dulu kita sampaikan bahwa ta'am itu hanya bentuk mufrad, yang artinya berarti satu jenis makanan, hanya satu, bukan at'imah. Kemudian miskin itu ya juga bentuk mufrad, bentuk tunggal. Ngopeni atau ngasih satu orang miskin dengan satu makanan, ya satu, ya katakan tahu begitu, itu saja enggan. Padahal sesungguhnya makanan itu adalah milik si miskin, maka dibentuk idhafah oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'amil miskin. Ta'am itu, makanan itu aslinya ya miliknya si miskin, hanya saja Allah titipkan kepada orang-orang kaya. Nah, di penghujung surat dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mendustakan yaumul hisab, yang dianggap sebagai perusak Islam, itu adalah orang yang enggan untuk berderma, hatta yang didermakan itu hanyalah hal yang sepele, hanyalah barang yang enteng. Kemudian yang lain, Bapak Ibu, di antara tadabbur dan kajian yang disampaikan oleh sebagian ulama, dulu para sahabat Nabi menganggap sedekah, menganggap zakat yang ditunaikan itu seperti al-ma'un. Maksudnya, mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW ketika punya tanggungan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari harta kekayaannya itu, bagi mereka itu enteng, seenteng kita memberi air minum, segelas air minum. Mereka bersedekah ya seenteng hanya memberi tadi jarum jahit. Dan kalau sebagian di antara masyarakat kita masih merasa berat 2,5%, apalagi kemudian dicari dengan susah payah begitu. Apalagi ada sebagian zakat yang misalnya dituntut haul, ngumpulin selama setahun, kok kemudian 2,5%-nya suruh zakatkan, suruh dizakati. Ada yang masih berhitung, berat rasanya. Tapi tidak demikian dengan para sahabat Nabi SAW. Mereka itu enteng, bahkan mereka itu ya ringan, bahkan mereka ya melebihkan dari sekedar penunaian kewajiban. Sudah bertebaran, termasuk pernah kita sampaikan misalnya bagaimana Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, di dalam cara berinfaknya. Sekali berinfak, saya pernah hitung itu dirupiahkan, sekali infak, dan itu ya tidak sekali dua kali di dalam setahunnya. Ketika dirupiahkan itu sampai nilainya miliaran. Ya tentu dalam wujud dinar, dirham. Itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga ya kita kepada mereka belajar, kepada para salafun salih, bagaimana belajar menjadi bagian di antara
kebalikan dari yang disebutkan di surat ini. Maksudnya kalau di surat ini disebutkan adalah orang-orang yang mendustakan ad-din, kita berharap menjadi bagian di antara penegak ad-din. Maka ya cirinya secara garis besar itu sesungguhnya dua. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita ya juga ya upayakan kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita itu ya baik. Jangan hanya tingkat ruhaninya yang melangit, tetapi ya juga perlu untuk diimbangi amal solehnya yang membumi. Dan keduanya itu ya saling menumpang, bahwa di kita ini akan termasuk di antara orang-orang yang menegakkan ad-din ketika kita baik dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disempurnakan dengan baiknya kita di dalam hidup sosial, dalam hidup bermasyarakat. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini nampaknya yang menginspirasi, memotivasi perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa beliau itu mengulang-ulang pembelajaran surat Al-Maun ini? Secara teori mungkin masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia sudah paham, tapi dari sisi prakteknya tentu untuk terus ditingkatkan. Dan bahkan kalau kita menengok kepada masa lalu kita, ketika kita masih kanak-kanak itu biasa, bisa jadi itu ya juga adalah inspirasi dari surat Al-Maun. Kita banyak mendapati ada kendi-kendi di depan rumah-rumah orang, dan itu ya dimaksudkan sebagai wujud sosial. Siapa yang lewat kemudian dia kehausan, bisa minum dari kendi yang disiapkan di rumah-rumah masyarakat itu, di rumah-rumah warga. Sekarang kan nyaris tidak ada yang seperti itu. Bahkan kalau ada orang ketuk pintu kita, yang mengemuka di pikiran kita itu adalah pikiran suudan, sopo sing teko, jaluk sumbangan. Nah, itu pikiran-pikiran yang mestinya kembali kita perbaiki. Walaupun tentu kita tidak lantas membuka rumah kita selebar-lebarnya yang menyebabkan keamanan terancam. Ya tidak begitu yang dimaksudkan. Tetapi maksud saya ya tata kelola kehidupan kita bersosial, bermasyarakat itu ya penting untuk kembali dihidupkan, kembali digalakkan. Di masa kanak-kanak kita dulu itu biasa, anak-anak kecil itu dipanggil oleh tetangganya, diajak makan bersama, diajak ya makan bareng. Ketika sedang asik main sama kawan-kawannya, dipanggil, sini le, diajak makan bareng. Itu semakin kesini semakin hilang. Ya mungkin ya husnudzan kita ya mudah-mudahan terwujud di dalam tata kelola sosial yang berbeda. Ya intinya kita ya berharap bahwa kita ingin menjadi bagian di antara para penegak agama, penegak Islam yang tentu tidak hanya sebatas slogan-slogan. Kita bermimpi hal-hal yang paling ideal, ingin masyarakat Indonesia misalnya menjadi masyarakat yang menjadi negara yang berlandaskan Islam. Itu ya pikiran-pikiran yang sangat ideal. Ya boleh-boleh saja di benak pikiran kita.
Tetapi sesungguhnya untuk menuju ke situ mulailah dari perkara-perkara yang sederhana. Kita belajar misalnya salah satunya dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyid Husain, sebagaimana kita ketahui bagaimana beliau menjadi korban dari kebengisan kaum Syiah, di mana kepalanya digelandang setelah dipenggal lehernya, kemudian kepalanya itu dibuat kayak bola begitu, ditendang ke sana kemari. Dan ya kita insya Allah tidak menjadi bagian di antara sekte ini. Kita insya Allah ada di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita ya juga penting untuk menghidupkan pengetahuan tentang sejarah agar jangan sampai kita tertipu di dalam cara kita memilih fikrah, memilih manhaj begitu. Dan ya terlepas betapa beliau itu hidup di masa-masa fitnah, bagaimana misalnya hidup di masa Utsman bin Affan yang sudah mulai menggejala fitnah di antara kaum muslimin, di mana Utsman bin Affan ya terbunuh menjadi syahid oleh kalangan Khawarij. Kemudian demikian juga Ali bin Abi Thalib ya juga syahid karena kekejaman orang-orang Khawarij. Ya intinya itu adalah masa-masa fitnah, dan ketika Hasan didaulat menjadi khalifah, ternyata Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini memilih untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan Muawiyah salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sesungguhnya masih berlaku baik kepada keluarga Nabi, kepada Ahlul Bait. Tetapi di mata orang-orang Syiah, Muawiyah ini dianggap sebagai bagian di antara dalang yang menyebabkan kematian Husain, padahal sesungguhnya tidak demikian. Berlanjut kemudian kepemimpinan berikutnya itu adalah Yazid bin Muawiyah. Di masa Yazid bin Muawiyah ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggan untuk ikut membaiat. Ya salah satunya adalah Husain. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam tidak mau mendaulat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Dan itulah sesungguhnya awal ya perpecahan itu terjadi. Sehingga kemudian ketika Husain itu mau ke Kufah, karena mendengar kabar bahwa masyarakat Kufah, kaum di Kufah itu mau membaiat Husain untuk menjadi khalifah, Husain kemudian tertarik untuk berangkat ke Kufah. Sesungguhnya sebagian di antara sahabat-sahabat Nabi yang masih ada pada waktu itu berusaha untuk memahamkan, meyakinkan Husain bin Ali jangan pergi ke Kufah, karena keumuman masyarakatnya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Ya, termasuk di antara yang menasihatkan itu Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibnu Umar, kemudian ya Abdullah bin Zubair termasuk salah satunya. Ya singkatnya jamaah sekalian, ketika sesampainya Sayyid Husain di Kufah,
beliau itu bersama pasukan sejumlah 72 orang. 32 naik kuda dan 40 orang lainnya berjalan kaki, di mana mereka tidak memiliki persenjataan. 72 dibawa kepemimpinan Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini kemudian dikepung oleh orang-orang ya yang nanti jadi bagian di antara cikal bakalnya Syiah itu. 40.000 orang ngepung 72 orang. Itu tentu sesuatu yang sangat tidak seimbang. Dan disebutkan di dalam sejarah itu sebenarnya Khalifah Yazid bin Muawiyah tidak ada kekhawatiran andai saja tampuk kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh Husain. Tetapi justru gubernur Kufah, dan inilah yang sesungguhnya nanti jadi dalangnya, yaitu Ubaidillah bin Ziyad, yang memimpin, yang mengerahkan 40.000 pasukan itu untuk mengepung Husain dan orang-orang setianya. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas sesungguhnya ia mengingatkan untuk tidak melakukan hal yang sedemikian. Tetapi pada waktu itu gubernurnya adalah Ubaidillah bin Ziyad, yang kemudian memberikan perintah penggal lehernya Husain. Dan setelah dipenggal, Bapak Ibu, Ubaidillah ini cari muka di hadapan Yazid. Dibawalah kepala Husain itu di hadapan Yazid bin Muawiyah. Kemudian anak-anak panah yang tajam itu ditusuk-tusukkan ke bagian bibir Sayyid Husain yang sesungguhnya sudah terputus dari tubuhnya. Ada sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, mereka hanya bisa menangis. Sementara mereka ya tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Dan ini yang ingin kita maksudkan nanti, belajar kepada putra beliau Husain yang memilih jalur berbeda. Jadi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat itu ada di dalam posisi yang tidak berdaya. Maka kemudian ya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, jadi Sayyid Husain bapaknya adalah Ali, kemudian menamai putranya dengan nama Ali, ya untuk mengenang sang ayah. Apa yang ditempuh oleh Ali bin Husain ini? Beliau ternyata memilih perjuangan yang berbeda. Dan kalau boleh kita simpulkan, seperti semangat Al-Ma'un ini. Misalnya di dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menulis bahwa kana Ali ibn Husain, kana Ali ibn Husain yasjudu fil yaumi wal lailati alfa sajdah. Sayyid Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, itu di dalam seharinya beliau itu selalu sujud kepada Allah. Dihitung dari sholat fardu yang beliau tunaikan dan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah yang beliau lakukan, sujud-sujudnya itu tidak kurang dari 1000 kali sujud setiap hari, setiap malamnya. Maka kemudian beliau dikenal dengan julukan As-Sajjad, Ali As-Sajjad, untuk juga membedakan dengan kakeknya. Kakeknya bernama Ali,
beliau sendiri namanya Ali, digelarilah oleh kaum muslimin Ali, cucu Ali bin Abi Thalib ini dengan As-Sajjad, ahli sujud. Dan termasuk beliau yang memberikan jawaban terhadap dalam tanda kutip peremehan Nabi Musa alaihissalam kepada umat ini pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ada yang menelaah bahwa ketika Nabi itu bolak-balik dari Sidratil Muntaha itu turun ke langit kesekian, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nganjurkan, tawar itu sholat untuk umatmu tak mungkin kuat. Dari 50 kali sampai bolak-balik Nabi itu. Sebagian di antara ulama itu menganalisis Nabi Musa itu iri dalam tanda kutip kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cenderung meremehkan umat ini. Umatmu itu tidak mungkin kuat sujud sebanyak itu, sholat sebanyak itu. Tapi senyatanya dibuktikan oleh Ali As-Sajjad ini, di antara umat ini ada yang mampu setiap harinya, setiap malamnya sujud-sujudnya tidak kurang dari 1000 kali. Masya Allah. Nah, ini kebalikan dari fawailul lil musallin. Kemudian karena kegemaran beliau dzikir, kegemaran beliau tasbih, kegemaran beliau juga di dalam sosialnya, bakti sosialnya, beliau juga digelari dengan Zainal Abidin. Jadi Ali As-Sajjad Zainal Abidin, atau ya yang lebih melekat sesungguhnya adalah Ali Zainal Abidin. Karena ternyata beliau tidak menempuh seperti halnya yang ditempuh oleh jalur bapaknya, berjuang dengan pedang. Beliau merebut hati kaum muslimin. Salah satunya dengan bentuk tadi, dermanya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang sebagiannya sesungguhnya nampak diketahui oleh masyarakatnya, tetapi sebagian yang lain tidak diketahui oleh kaumnya. Baru diketahui bahwa Ali Zainal Abidin itu punya kebiasaan berderma setiap harinya sepeninggal beliau. Ketika Ali Zainal Abidin ini wafat, tidak ada lagi gandum, tidak ada lagi makanan di depan rumah. Dan rupa-rupanya dari jasad Ali Zainal Abidin, di punggungnya itu ada bekas yang kalau bahasa kita kapalan, karena seringnya memanggul barang. Rupa-rupanya yang selama ini ngantar makanan, yang selama ini ngantar gandum di rumah-rumah warga itu adalah beliau radhiyallahu an. Dan itu cukup menarik hati kaumnya, sehingga ada satu riwayat yang disebutkan oleh Farosdak, Al-Farosdak. Beliau menyebutkan suatu waktu Hisam bin Abdul Malik, ya, seorang raja di Yaman, itu tawaf di Baitullah. Dan dia seorang sultan, pengen sekali untuk mencium Hajar Aswad. Dan seperti halnya kita pun kalau ya umroh, kalau haji, kalau
ya memungkinkan, tentu sangat menginginkan bisa berkesempatan mencium Hajar Aswad. Lah, Hisam bin Abdul Malik ini pada putaran pertama ternyata jamaah yang sedang tawaf itu berjubel banyak sekali, sehingga gagal. Dia punya harapan di putaran kedua. Di putaran kedua lagi-lagi gagal, tidak mampu mencium Hajar Aswad. Demikian putaran ketiga, putaran keempat, hingga putaran ketujuh, sang sultan ini tidak berhasil untuk mencium Hajar Aswad. Sementara ada sosok yang nampak kelihatan sederhana, yang nampak tidak ada tanda-tanda kesultanan, tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seorang punggawa. Masya Allah, di putaran pertama, dan rupanya itu juga disaksikan oleh Hisam bin Abdul Malik. Di putaran pertama beliaunya sukses mencium Hajar Aswad. Kemudian di putaran keduanya lagi-lagi seolah-olah jamaah itu serempak, karena orang tersebut sudah sedemikian menarik hati-hati kaum muslimin, ya, karena tadi kebaikannya secara sosial, dan itu ya cukup terekam oleh kaum muslimin, sehingga setiap jalur tawaf yang dilaluinya beliau berikan kesempatan kaum muslimin yang sedang tawaf itu mundur secara rapi, memberikan kesempatan orang ini, sehingga setiap kali putaran orang tersebut selalu sukses untuk mencium Hajar Aswad. Dan beliau adalah Ali Zainal Abidin. Beliau dalam tanda kutip tidak menjadi khalifah kaum muslimin, tetapi ya secara de jure beliau tidak menjadi khalifah bagi kaum muslimin, tidak menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, tetapi beliau adalah pemimpin di hati-hati kaum muslimin, mampu menaklukkan hati umat Islam, yang salah satunya tadi karena kebaikannya secara sosial. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hendaknya juga yang menjadi inspirasi bagi kita, karena dari keturunan beliau nanti ya lahir salah satunya ada Ja'far As-Shadiq, orang-orang hebat anak-anak keturunannya, yang kelak kemudian juga lahir salah satu dari dzurriyyah ini menjadi penggagas dakwah Islam di Nusantara, dakwah Islam ke Asia. Sehingga sesungguhnya dakwah Islam di Indonesia juga tidak kita pungkiri ada semangat dakwah ala Ali bin Husain, Ali As-Sajjad, Ali Zainal Abidin. Mungkin kita lemah karena kita masyarakat sipil yang tidak dipersenjatai dan tidak boleh punya senjata. Hanya orang-orang khusus yang kita sebut TNI yang boleh punya senjata. Tetapi perjuangan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya jalur itu. Kita bisa menempuh jalur perjuangan yang lain, dan jangan pernah meremehkan sebuah peran, sebuah kontribusi amal sekecil apapun. Itu sesungguhnya juga bagian di antara peran untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk-duduknya kita seperti ini, saya berulang kali nyampaikan di majelis-majelis itu. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh kita menghidupkan majelis-majelis ilmu seperti ini.
Ini juga sesungguhnya adalah bagian di antara cermin kekuatan umat Islam. Maka ramai-ramaikanlah syiar-syiar Islam. Tidak selalu harus dengan kekerasan. Kalau bisa kita tempuh dengan semangat tadi, semangat al-ma'un, semangat yang dihidupkan oleh salafun salih, Ali As-Sajjad, Ali Zainal Abidin. Nah, itulah yang kita tempuh. Artinya kalau ada sisi ideal yang kita bayangkan belum bisa kita tunaikan, belum bisa kita laksanakan, maka jangan pernah meremehkan amal-amal kecil, amal-amal yang mungkin dianggap remeh-temeh. Sebagaimana al-ma'un tadi sebenarnya adalah bentuk pemberian yang sangat remeh-temeh, tetapi sebenarnya ada kekuatan, ada energi di balik amal-amal kecil ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sekedar hadirnya kita menghidupkan syiar-syiar Islam seperti ini, itu sudah bernilai hal yang luar biasa di mata Allah. Termasuk sesungguhnya kita menghidupkan syiar-syiar seperti ini, itu dengan sendirinya juga akan menggetarkan hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan perhitungan, oh ternyata umat Islam banyak, ternyata umat Islam itu kompak. Nah, itu penting. Tadi saya sampaikan di Ahad Pagi An-Nur Sangkal Putung, terus saya juga selipkan di kajian surat Al-Adiyat di Jebugan tentang ya semangat ini. Jangan meremehkan amal-amal kecil, karena sesungguhnya sesuatu yang besar itu ya dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Sekedar hadirnya kita seperti ini itu sudah ada nilainya, bahwa ya mohon maaf, termasuk motif misalnya di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Besok di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang bersinar, ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada wajah-wajah yang sumringah. Dan itu banyak faktor, dijelaskan para ulama. Salah satunya ketemu dengan pasangannya di surga. Oh ternyata kita tidak hanya berjodoh di dunia, ternyata juga berjodoh di akhirat. Gembira, sumringah, sumringah karena jumpa anak-anaknya. Ternyata kita tidak hanya keluarga kecil di dunia, tapi juga jadi keluarga yang nyambung di akhirat. Sumringah juga ketemu dengan kawan-kawan. Kamu masuk surga ya? Iya. Jadi ketemu kawan ngaji seperti ini, ya besok insya Allah panjenengan itu sumringah. Padahal kita dulu ngajinya cuma ngaji lendetan ya. Ya gak apa-apa. Itu ya sudah bernilai. Ternyata sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya wa ila rabbiha nadhirah. Kesumringahan itu, kegembiraan itu karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelihatannya kecil, sepele, tapi ini ya sesungguhnya bagian di antara sumber kekuatan kita. Ya, saya juga kutip misalnya ada sahabat dulu tunanetra, buta, hadir ke medan perang. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kamu kan buta, punya alasan untuk tidak berangkat perang. Ya, bayangkan orang buta kan, apa yang bisa dilakukan di medan perang? Kalau di majelis ilmu sangat bisa melakukan sesuatu.
Lah kalau di medan perang, maka apa jawaban beliau? Si buta itu memberikan jawaban yang ini juga jadi inspirasi bagi kita. Uridu an akuna sawadal muslimin. Aku ingin menjadi bagian dari titik hitam kaum muslimin, yang dari kejauhan nampak ternyata kaum muslimin itu banyak, nambah jumlah. Jadi nambah jumlah sebuah pasukan itu sudah bagian di antara amal saleh. Nambah jumlah peserta kajian itu sudah menjadi amal soleh. Perkara bagaimana di majelis ilmunya, di majelis taklimnya, itu nanti nomor sekian. Hadir dulu itu sudah bagian dari kontribusi. Nah ini jamaah sekalian, sekali lagi penting kemudian kita menumbuhkan semangat al-ma'un, yaitu semangat mengkolaborasikan antara kekuatan langit dan kekuatan bumi. Ya tadi hubungan kita secara vertikal, hubungan kita kepada Allah itu semakin ditingkatkan, tetapi juga penting untuk ya kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan insya Allah ya kemenangan-kemenangan itu Allah pasti hadirkan kepada kita kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang memiliki peran untuk itu, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.